Awalnya gue pikir pelihara axolotl itu tinggal beli tank, isi air, masukin batu dikit, tanaman dikit, udah kelar. Tapi realitanya gak semudah itu Ferguson. Gue inget banget pas pertama kali mau bikin aquascape buat travel. Itu axolotl gue, jenis dark whale. Mukanya kayak selalu sedih, tapi hatinya happy. Gue hampir mau hias tanknya full dekor. Gue pikir makin rame, makin cakep dong. Ternyata kalau dipikir-pikir, makin rame, makin stres dia. Dan karena akuarium gue juga cuma 45 cm, sadar diri sih kalau dia juga butuh tempat buat explore sana sini. Axolotl tuh beda. Mereka butuh tempat tinggal yang tenang, adem, gak silau, dan gak ribet. Dan makin kesini, gue makin yakin aquascape yang cocok buat axolotl itu justru yang minimalis, tapi tetap ada hiding space dan flow yang pas. Nah, di video ini gue bakal share ke lo semua tips, setup, trik nakal, sampai cerita gagal gue pas mulai. Kalau lo baru mau bikin aquascape buat axolotl lo, atau pengen upgrade yang lama, video ini cocok banget buat lo. Pertama-tama, kita harus sepakat dulu, axolotl itu bukan ikan, dia itu amfibi, lebih tepatnya salamander. Jadi lo gak bisa bandingin dia sama ikan cupang, gapi, atau ikan neon yang gesit-gesit gitu. Axolotl tuh karakternya unik banget. Mereka cuek, cenderung pasif, dan super sensitif sama cahaya. Terutama axolotl jenis golden atau albino. Lo terangin dikit aja langsung kabur ke pojokan. Gue pernah nyalain lampu LED terang banget karena pengen lihat dia secara jelas. Dia malah diem seharian di balik kayu, bener-bener mogok tampil. Dan jangan salah, mereka juga gampang stres. Lo ubah setting air dikit, mereka bisa berhenti makan. Lo ganggu terlalu sering, bisa jadi gelisah, berenang ngacak, bahkan frustasi. Makanya tank axolotl itu bukan tempat pameran, tapi lebih kayak kamar kos yang adem, sunyi, dan nyaman. Ada spot gelap, ada tempat rebahan, dan suhu yang dingin. Jadi yang lo bangun bukan cuma aquascape, tapi sanctuary, tempat healing mereka. Lokasi mereka space dan ketenangan. Baru deh mereka bakal nunjukin tingkah lucunya. Ngelayang pelan, makan dengan santai, kadang senyum dikit. Ya walau mukanya emang kayak gitu-gitu aja sih dari lahir. Ini salah satu kesalahan yang paling sering gue lihat. Lampu nyala full blast, LED putih, terang benderang kayak studio. Padahal axolotl itu sensitif banget sama cahaya bro. Lo terangin terlalu keras, mereka bakal panik, kabur ke pojokan, atau diem terus gak gerak. Gue pernah iseng bandingin dua setting lampu. Yang satu terang banget, yang satu gue tutupin lagi pakai partisi hitam ini. Hasilnya di tank yang terang, Truffle dan Pistachio kabur mulu ke bawah kayu. Di tank yang redup, dia malah benang pelan, chill, dan mau makan. Makanya tips dari gue, pertama turunin brightness lampu lo. Banyak lampu akuarium sekarang udah ada pengatur intensitasnya. Lo tinggal setting aja. Kedua, kalau kalian udah terlanjur beli lampu yang terang, kalian bisa kayak gue nih, beli penutup partisi hitam buat nge-reduce intensitas cahayanya. Ketiga, kalian juga bisa kasih floating plants kayak salvinia atau frogbeet buat shading natural. Gue juga sering dapet pertanyaan, bro, filter apa sih yang cocok buat axolotl? Jawabannya sebenarnya simple. Yang penting alirannya pelan, kapasitasnya sesuai, dan gak bikin keributan. Paling aman menurut gue sih pakai canister filter. Kenapa? Karena bisa taruh di luar tank. Isinya bisa banyak media biologis, dan yang paling penting flow-nya bisa diatur. Jangan arahkan output ke bawah ya, ntar axolotl lo mental-mental kayak lagi jet ski. Usahain alirannya smooth aja. Preferably ke permukaan atau pakai lily pipe buat nyebar halus. Sekarang bonus serap dari gue, skimmer. Bukan cuma buat ngilangin minyak di permukaan, tapi juga bisa nambahin surface movement, yang otomatis bikin pertukaran oksigen makin optimal. Skimmer yang gue pakai malah bisa nyemburin gelembung-gelembung kecil, jadi sekalian aerasi tambahan tanpa harus beli aerator lagi. Intinya cari filter yang tenang, gak terlalu deras, dan cukup buat jaga amonia dan nitrit tetap 0. Karena buat axolotl, makin damai airnya, makin santai juga hidupnya. Axolotl itu bukan makhluk tropis bro, mereka asalnya dari danau dingin di Meksiko. Jadi suhu ideal mereka itu di kisaran 18 sampai 22 derajat Celcius. Lebih dari 24 derajat aja mereka udah mulai gak nyaman. Di atas 26 bisa mulai stres, males makan, bahkan kena penyakit kayak jamur dan bakteri. Masalahnya kita tinggal di Indonesia, yang siang-siang aja suhu kamar bisa tembus 30 derajat. Jadi kalau lo pelihara axolotl, lo harus punya strategi pendinginan yang masuk akal buat iklim kita. Gue pribadi pakai sistem gabungan. Gue nyalain AC 24 jam dan stabil di 20-an derajat. Terus gue tambahin lagi cooling fan yang nempel langsung di kaca atas tank. Itu lumayan banget, nurunin 2-3 derajat lagi. Jadi overall tank axolotl gue stabil di 18-20 derajat. Oke banget kan? Jangan lupa pakai termometer buat tracking suhunya. Kalau lo punya budget dan space lebih, boleh banget invest ke chiller. Lebih stabil, gak berisik, dan aman buat jangka panjang. Tapi siapin dana sekitar 2-4 juta tergantung ukuran tank lo. Tank axolotl tuh gak perlu tinggi-tinggi banget, tapi panjang itu wajib. Minimal banget 45 cm. Tapi kalau lo punya space dan budget, gue sangat rekomen 60 cm ke atas.
Kenapa? Karena axolotl lebih sering gerak horizontal, bukan vertikal. Mereka tuh suka ngelayang pelan dari ujung ke ujung, kayak slow motion ninja air. Lokasi mereka ruang yang sempit, mereka jadi males gerak, ujung-ujungnya rebahan, terus kayak abis makan kenyang. Gue pernah lihat ada yang pelihara axolotl di tank tinggi, tapi gak panjang. Axolotlnya kasihan banget sih, kayak keperangkap gitu. Gak ideal banget bro. Jadi logikanya gini, lo kayak kasih mereka runway, bukan kolam renang diving. Mereka gak butuh loncat, mereka butuh glide. Gue sering banget lihat Truffle jalan-jalan pelan dari ujung kiri ke kanan. Kadang ngelipir balik kayak lagi latihan koreografi. Pikirin panjang dulu, baru tinggi. Karena mereka bukan ikan lele yang demen ngumpet ke bawah, tapi makhluk chill yang pengen ngeflow cantik tiap hari. Substrat buat axolotl tipis saja bro, 1-2 cm udah cukup banget. Gak usah kayak gurun pasir, soalnya makin dalam makin rawan jadi sarang kotoran numpuk dan bikin amonia naik. Personally, gue suka pakai pasir Bali grade 1 atau Yamaya Sand. Teksturnya halus, warna natural dan gak tajam. Penting banget karena axolotl itu suka jalan pakai perut. Jadi lo jangan kasih mereka jalanan berbatu. Yang paling penting, hindarin kerikil atau batu-batuan kecil yang bisa ketelan. Mereka itu rakus bro, lagi makan, pasir bisa ikut masuk. Kalau pas lo pakai pasir halus, itu aman. Tapi kalau batu tajam bisa nyangkut di usus, bahaya banget. Dan bonusnya, substrat tipis itu lebih gampang disedot pas disifon. Axolotl juga jadi lebih leluasa jalan-jalan tanpa takut kesandung pasir. Pelihara axolotl itu gak ribet, tapi juga gak bisa asal ditinggal. Ada rutinitas simple yang harus lo jalanin biar mereka tetap sehat dan happy. Setiap pagi gue selalu cek suhu tank, pastiin masih di bawah 22 derajat. Kalau naik langsung adjust AC atau kipas, jangan tunggu sampai dia ngambek baru panik. Sekitar 2 minggu sekali, gue lakuin water change ringan, sekitar 20-30%. Sedikit disclaimer, gue lakuin water change 2 minggu karena aquascape gue udah stabil. Kalau aquascape kalian masih baru, gue saranin seminggu sekali 20-30% aja cukup. Gak perlu total, cukup buang kotoran dan segarkan air biar parameter stabil. Jangan lupa juga bersihin sisa makanan yang nyangkut di substrat atau sisa-sisa kotoran. Sebulan sekali cek filter dan cooling fan. Kadang ada lumut atau debu yang bikin performanya turun, jadi wajib dipantau. Soal makanan, gue kasih cacing tanah dan kadang gue selingin pakai sinking pellet. Tapi jangan overfeeding ya. Axolotl itu metabolismenya lama, jadi kalau sampai overfeed bisa floating dia. Axolotl itu kalau lagi nyaman, gak banyak tingkah, tapi kelihatan damai. Makanya rutinitas kecil ini penting buat jaga mood dan kesehatannya. Jadi kalau kita rewind dari awal video, intinya satu, less is more. Setup yang simple, gak rame, dan fungsional justru lebih bikin axolotl lo nyaman. Mulai dari cahaya yang lembut, tanaman yang easy kayak buce atau java fern, flow air yang kalem dari kanister, plus cooling fan yang stabil. Semuanya bukan soal gaya-gayaan, tapi soal bikin ruang damai buat makhluk yang emang dasarnya chill. Truffle ngajarin gue banyak hal. Dari yang awalnya stres di tank rame, sampai sekarang bisa santai ngambang tiap sore. Kadang yang paling works itu bukan yang ribet, tapi yang niat. Di dunia yang makin ribet, kadang yang kita butuh cuman ketenangan. Dan Truffle ngajarin gue satu hal. Damai itu datang dari tank yang sederhana, tapi penuh niat. Sekarang giliran lo, komen di bawah nama axolotl lo siapa, setup lo kayak gimana. Mau yang simple, low budget, atau semi high tech, ceritain aja. Dan jangan lupa share video ini ke teman lo yang baru mulai pelihara axolotl. Like dan subscribe biar Truffle makin sering nongol dan gue makin semangat share cerita dan setup berikutnya. Peace out guys!